Santri adalah nama sebuah bukit sekaligus nama kampung yang terletak di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Bukit ini berada di tengah gugusan pegunungan yang membentang dari pantai hingga ke Gunung Gede, gunung utama di kawasan tersebut. Gunung Santri sering menjadi tujuan wisata religi karena terdapat makam tokoh-tokoh penting dari era Kesultanan Banten. Sepanjang perjalanan menuju puncak gunung, banyak ditemukan makam berbatu nisan kuno yang menjadi saksi sejarah. Salah satu tokoh yang dimakamkan di puncak Gunung Santri adalah Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman, seorang santri Sunan Ampel. Ia dikenal sebagai ulama yang aktif menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir utara Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Ulama sakti Syekh Muhammad Sholeh dan misteri keranda terbang. Gunung Santri bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga merupakan situs sejarah dan religi yang sangat penting bagi masyarakat Banten. Gunung Santri adalah nama sebuah bukit sekaligus nama kampung yang terletak di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Bukit ini berada di tengah gugusan pegunungan yang membentang dari pantai hingga ke Gunung Gede, gunung utama di kawasan tersebut. Gunung Santri sering menjadi tujuan wisata religi karena terdapat makam tokoh-tokoh penting dari era Kesultanan Banten. Sepanjang perjalanan menuju puncak gunung, banyak ditemukan makam berbatu nisan kuno yang menjadi saksi sejarah. Salah satu tokoh yang dimakamkan di puncak Gunung Santri adalah Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman, seorang santri Sunan Ampel. Ia dikenal sebagai ulama yang aktif menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir utara Banten. Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman wafat pada usia 76 tahun di tahun 1550 Masehi. Di dekat makamnya juga terdapat makam murid-muridnya, yaitu Malik Israil, Ali, dan Akbar. Mereka adalah santri setia yang mendampingi Syekh Muhammad Sholeh dalam berdakwah. Pada masa itu, Banten masih menganut agama Hindu dan berada di bawah kekuasaan yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun rajanya suku Baduy, dengan pusat pemerintahan di Banten Girang. Syekh Muhammad Sholeh bertemu Sultan Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Sultan Maulana Hasanuddin, yang berasal dari Cirebon, memutuskan untuk menetap di Banten guna menyebarkan Islam. Ia kemudian mengangkat Syekh Muhammad Sholeh sebagai pengawal sekaligus penasihatnya dengan julukan Cilikoret. Pertarungan melawan Prabu Pucuk Umun. Usaha dakwah Sultan Maulana Hasanuddin mendapat perlawanan dari Prabu Pucuk Umun. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Prabu Pucuk Umun menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung melalui adu ayam jago. Tantangan tersebut diterima Sultan setelah bermusyawarah dengan Syekh Muhammad Sholeh. Dengan izin Allah, Syekh Muhammad Sholeh berubah wujud menjadi ayam jago dan memenangkan pertandingan tersebut. Prabu Pucuk Umun dan para pengikutnya kemudian memilih mundur ke pedalaman Rangkas Bitung, yang kini dikenal sebagai wilayah Baduy. Setelah tugasnya selesai, Syekh Muhammad Sholeh kembali ke Gunung Santri untuk melanjutkan dakwah hingga wafat di tempat tersebut. Ia menggunakan pendekatan persuasif dalam berdakwah, sehingga banyak orang dengan sukarela menerima ajaran Islam. Selain berdakwah, Syekh Muhammad Sholeh juga bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengajarkan masyarakat bercocok tanam dengan penuh keberkahan, seperti memulai setiap aktivitas dengan membaca basmalah dan 2 kalimat syahadat. Misteri keranda terbang dan kesaktian Syekh Muhammad Sholeh. Kisah Syekh Muhammad Sholeh tidak hanya dikenal dari perjuangan dakwahnya dalam menyebarkan Islam di wilayah Banten, tetapi juga dari berbagai cerita misteri yang menyertainya. Salah satu cerita yang kerap disebutkan adalah misteri keranda terbang saat prosesi pemakamannya. Menurut
kisah yang dikutip dari berbagai sumber, ketika Syekh Muhammad Sholeh wafat dan hendak dimakamkan di puncak Gunung Santri, kondisi gunung tersebut masih sangat alami. Pada masa itu, tidak ada akses jalan yang memadai untuk menuju ke puncak. Hal ini membuat proses pemakaman menjadi tantangan besar. Namun, menurut penjaga makam di Gunung Santri, dengan karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Sholeh dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keranda yang membawa jenazah beliau secara ajaib terbang dari kaki gunung menuju puncak tempat pemakamannya dengan masyarakat mengikuti di belakangnya. Hingga kini, makam Syekh Muhammad Sholeh di puncak Gunung Santri tetap menjadi tempat ziarah yang dihormati. Kisah keranda terbang ini menambah daya tarik misteri sekaligus penghormatan terhadap perjuangan dan karomah sang ulama besar di Gunung Santri, Banten. Syekh Muhammad Sholeh, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri. Beliau adalah seorang ulama yang pada awalnya menimba ilmu agama Islam di Padepokan Ampel, yang kemudian dikenal dengan pesantren Ampel dan didirikan oleh kakek dari jalur ibunya Syekh Muhammad Sholeh itu sendiri, yakni Sunan Ampel. Selesai menimba ilmu agama Islam, kemudian dia melanjutkan perjalanan menemui Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, untuk mendalami Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Gunung Jati, dia menjadi murid kesayangan dan diberi kepercayaan oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang sudah lama tidak pulang ke Cirebon. Lalu dia pun melaksanakan perintah tersebut sambil berdakwah, yang manakala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucukumun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Peninggalan sejarah Gunung Santri menjadi daya tarik utama bagi peziarah dan wisatawan. Makam Syekh Muhammad Sholeh yang berada di puncak gunung menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang. Untuk mencapainya, peziarah harus menaiki sekitar 500 anak tangga dengan kemiringan mencapai 50 derajat, sebuah perjalanan yang cukup menantang namun penuh makna spiritual. Di kaki gunung, terdapat Masjid Beji yang menjadi tonggak sejarah kota Cilegon, menambah nilai religius kawasan ini. Saat ini, Gunung Santri tidak hanya dikenal sebagai situs bersejarah, tetapi juga sebagai objek wisata alam sekaligus religi yang terkenal di Serang. Itulah sejarah Gunung Santri, sebuah tempat yang menyimpan jejak perjuangan Syekh Muhammad Sholeh dalam menyebarkan Islam sekaligus menjadi saksi perkembangan sejarah dan budaya di Banten. Keberadaan makam dan situs bersejarah di kawasan ini menjadikannya destinasi religi yang terus dikunjungi hingga kini. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70-75 derajat sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Jarak tempuh dari tol Cilegon Timur 6 km ke arah utara Bojonegara, jika dari kota Cilegon melalui Jalan X Matahari Lama sekarang menjadi Gedung Cilegon Trade Center 7 km ke arah utara Bojonegara. Inilah sepenggal kisah waliullah Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri, Banten. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.